Halo viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel ini bersama saya Andromeda. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, terlepas dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, ini hari Minggu ya. Ini waktu kalian itu harus manfaatkan untuk refreshing dan membuat pikiran kalian segar. Cobalah untuk keluar rumah, melakukan aktivitas atau liburan ya. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku semua yang ada di luar sana telah mendukung channel saya ini agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai pengalaman saya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, buat kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa dukung channel ini agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru. Dan semoga ini bisa membantu memotivasi kalian sebagai acuan kalian agar kalian bisa sembuh dari kesemuanya ini. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas masalah apa sih yang membuat saya bisa sembuh ketika saya mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, perlu kalian pahami, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis adalah suatu hal yang betul-betul bisa merubah atau membuat hidup kita ini berantakan, hancur apabila ya kita tidak segera menanganinya atau kita tidak bisa menangani apa yang kita alami. Kenapa? Karena ini betul-betul akan merusak keseharian kalian, mulai dari ekonomi, pekerjaan, kondisi sosial kalian dan sebagainya. Nah, jadi dulu ketika saya mengalami hal tersebut, ketika saya keluar dari rumah sakit UGD, saya mencoba menjalani hari-hari saya seperti biasanya. Karena hal ini belum saya ketahui, belum saya pahami, dan saya belum mengetahui yang saya alami ini adalah saya dalam kondisi apa. Nah, sewaktu itu saya betul-betul nol informasi masalah hal tersebut, apalagi anxiety dan psikosomatis ini. Yang saya tahunya dokter cuma mengatakan, lambung kamu nggak apa-apa, kamu pergi liburan aja, paling tidak kalau kamu punya hobi misalkan mancing, ya keluar mancing saja ya. Tetapi itu tidak semudah dengan yang dokter katakan. Ternyata ya, kata dokter waktu itu, hobi kamu apa? Mancing dok. Iya mancing. Ya udah, kamu nggak apa-apa, kamu mancing aja. Memang kata-kata itu kelihatan sangat simpel. Ya udah, kamu liburan aja, kamu mancing aja. Tapi ternyata dalam keseharian itu sulit. Nah, sulitnya di mana? Nah, sulitnya itu karena kita berada pada suatu kondisi tubuh dan pikiran yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini seakan-akan bukan diri kita yang dulu. Ini seakan-akan bukan kehidupan kita yang dulu. Ini seakan-akan bukan lingkungan kita yang dulu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, semua sensasi yang ada itu pasti muncul, pasti ada, pasti kumat, dan pasti menghantui. Nah, ketika saya keluar dari UGD, saya istirahat di rumah sekitar seminggu. Dengan kondisi yang masih sempoyongan, oleng, keliangan dan lain-lain, begadang, mual dan sebagainya, dan sesak napas, ngos-ngosan, itu saya coba menjalani hari-hari saya dengan keluar rumah, dengan ke tempat kerja atau tempat usaha. Tetapi apa yang saya jalani itu betul-betul sangat mengganggu kehidupan saya sehari-hari. Jangankan kehidupan saya sehari-hari, dalam dunia urusan rumah tangga pun, dulu sama istri, masalah kebutuhan jasmani dan rohani, itu betul-betul sangat merubah atau sangat mempengaruhi hidup saya. Nah, ketika saya menjalani hari-hari, mungkin sekitar ada sebulan 2 bulan, saya itu mulai down. Saya berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang tidak benar. Ada suatu hal yang salah pada tubuh saya dan sama pikiran saya. Karena ini bukan dari bagian hidup saya yang dulu. Saya dulu orangnya ceria, normal, bercanda dan sebagainya. Saya orangnya semangat dan ambisius, optimis dan sebagainya. Tapi kondisi ini memaksa saya untuk down. Nah, sewaktu itu saya
mencoba berdiam diri, mengoreksi diri. Apa yang salah pada diri saya? Apa yang sebenarnya yang saya alami saat ini? Nah, di situ betul-betul saya bertanya kepada diri sendiri. Ada apa dengan diri saya? Ini bukan diri saya. Ini bukan lingkungan saya. Kemana diri saya yang dulu, kemana lingkungan saya yang dulu? Nah, disitulah akhirnya saya mulai di bulan ketiga, kalau nggak salah kedua ketiga, di situ saya mulai mencari tahu ini yang saya alami ini apa. Jadi saya mencari hal-hal yang berhubungan dengan lambung, karena clue yang pertama itu dokter mengatakan kamu nggak apa-apa, ini cuma lambung. Jadi ketika saya nonton YouTube ya 2019, saya ingat sekali, ketika saya nonton YouTube, saya mengetik masalah gejala lambung dan gejala lambung mempengaruhi hidup. Nah, di situ saya ingat sekali video yang saya tonton itu video dari Erick Wibowo. Nah, itu mantap juga Erick Wibowo. Nah, ketika saya nonton videonya, video yang pertama saya tonton itu mengenai asam lambung. Nah, kemudian mengenai GERD, kemudian mengenai anxiety dan psikosomatis. Nah, setelah saya memahami keempatnya itu ya, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, di situ pikiran saya mulai terbuka. Wah, ternyata ini yang saya alami selama ini. Nah, langkah saya pertama itu adalah memahami apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Ketika saya memahami hal tersebut ya, ingat memahami hal tersebut, di situ pikiran saya langsung merespon ini harus dibenahi. Caranya bagaimana? Saya cari lagi cara membenahi asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, mengenai asam lambung, betul-betul hal yang kita perhatikan itu harus masalah 3P, pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, di mana pola makan ini kita harus benar-benar mensaring atau mengetahui makanan yang pantangan dengan lambung kita. Nah, mungkin saya sudah berbagi video kepada kalian masalah makanan pantangan dan makanan yang cocok bagi asam lambung. Tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa mengenai makanan ini, saran saya, makanlah makanan yang ingin kalian makan. Tetapi ketika kalian memakan sesuatu dan merasakan hal-hal yang aneh pada lambung kalian, maka stop memakan makanan tersebut. Untuk sementara garis merah dulu, kalian jangan makan makanan tersebut. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena kondisi lambung kita itu berbeda-beda. Mungkin saya cocok pedas, kalian nggak cocok pedas. Kalian cocok pedas, saya nggak cocok pedas. Begitu juga sayur. Mungkin saya cocok dengan misalkan kol, kalian nggak cocok dengan kol. Kalian cocok kol, saya nggak cocok dengan kol. Jadi kondisi lambung kita itu berbeda-beda. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Agar asupan gizi pada tubuh kita itu tetap terjaga. Makanya ketika itu saya tidak mengalami penurunan badan secara signifikan. Nah, itu. Jadi jaga masalah makanan ini, kalian harus perhatikan ya. Nah, kemudian kedua, makan lebih teratur. Maksudnya kalian harus membuat jadwal yang teratur mengenai makan kalian. Kalau bisa kalian makan dengan porsi yang kecil, yang tadinya 1 piring, mungkin kalian bisa bagi 3. Tetapi waktunya itu lebih sering, bisa misalkan setiap 2 jam atau setiap 3 jam. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena dengan adanya pembagian waktu jam makan kalian, tentu akan membuat lambung itu tidak mengalami kekosongan dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena kalau lambung yang mengalami kekosongan dalam jangka waktu yang lama, tentu akan membuat asam lambung kita itu akan naik. Nah, paham kan? Nah, kemudian yang berikutnya adalah cobalah untuk memperbaiki tidur kalian. Hidup kalian aturlah seperti sedia kala. Yang dulunya mungkin kita amburadul,
bangun pagi, pulang pagi, siang jadi malam, malam jadi siang. Cobalah ubah semua itu. Itu sangat berpengaruh kepada asam lambung kita, kondisi lambung kita. Nah kemudian mindset, cobalah berpikir lebih terbuka lagi. Cobalah sadari bahwa apa yang kita alami ini adalah memang dari perbuatan kita sendiri, karena hidup kita yang berantakan, pola hidup kita yang hancur. Tetapi kalian jangan menyalahkan diri sendiri bahwa ini hal ini terjadi karena gara-gara perbuatan saya sendiri. Kalian jangan seperti itu. Jadi maksud saya itu adalah cobalah mengoreksi diri sendiri dengan apa yang kalian jalani, apa yang kalian alami saat ini adalah suatu hasil dari pola hidup kita yang hancur. Maka dari itu benahilah dengan pola hidup yang baik kembali. Nah seperti itu maksud saya. Jadi benahilah tidur kalian, olahraga, makan makanan yang menyehatkan, hindari makanan-makanan yang bisa membuat lambung kita berantakan ya. Nah yang paling penting di sini adalah pola pikir kalian, karena di mana ada pikiran yang sehat, di situ ada lambung yang sehat. Dengan segala sensasi-sensasi asam lambung yang ada, mulai dari bega, mual, muntah, sampai menyebabkan kita sesak napas, sampai menyebabkan kita GERD, itu akan mengganggu mental kalian. Itu akan mengganggu mental kita, cemas sekali kita. Maka semua sensasi yang ada itu terasa sangat luar biasa. Padahal kalau kita memahami ya, sebenarnya sensasi asam lambung ini adalah suatu hal yang biasa dan sering dirasakan ketika kita normal. Dan orang yang normal pun merasakan hal yang sama. Cuman yang membedakan kita dengan yang orang normal itu adalah kecemasan kita. Orang normal merasakan bega, orang normal merasakan perih di ulu hati, orang normal merasakan kembung, orang normal merasakan bersendawa, orang normal pun juga merasakan GERD. Tetapi sensasinya itu semuanya itu biasa-biasa saja, karena mereka tidak memiliki anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih. Jadi semuanya itu terasa luar biasa bagi diri kita karena kita mengalami anxiety disorder, gangguan kecemasan yang berlebih. Nah, terlebih lagi dengan gejala psikosomatis lambung. Gejala psikosomatis lambung itu adalah gejala lambung yang lebih daripada umumnya, karena gejala lambung itu menyebabkan akhirnya kita mengalami sesak napas, badan pegel-pegel, keleyengan dan lain-lain. Itu adalah bagian dari psikosomatis lambung. Jadi kalian nggak usah panik, nggak usah risau, nggak usah mengatakan aduh saya nggak akan pulih, saya nggak akan sembuh. Tolong hilangkan semua pemikiran yang seperti itu. Saya makan nasi, kalian makan nasi, tentu saya bisa sembuh, tentu kalian juga bisa sembuh. Ya, kita sama-sama punya otak, kita sama-sama punya hati, kita sama-sama punya Tuhan. Yang membedakan saya dengan kalian itu cuma satu, cara berpikir, cara mengolah pikiran, cara mengatur pikiran. Jadi ketika kalian sudah mampu mengatur pikiran kalian, sudah berdamai dengan pikiran kalian, sudah berdamai dengan segala sensasi, dan sudah berdamai dengan diri sendiri, tentu semua ini akan terasa normal dan biasa-biasa saja. Nah maksudnya ketika kita mengalami suatu sensasi, misalkan mual, muntah, bega dan sebagainya, karena kita sudah berdamai dengan kecemasan kita, tentu semua itu akan terasa normal kembali. Semua sensasi itu cuma terasa biasa-biasa saja. Saya masih mengalami sensasi lambung, tetapi kesemuanya itu tidak menyebabkan dan menimbulkan kecemasan bagi diri saya. Nah disitulah saya mengatakan kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kondisi, berdamai dengan segala sensasi yang kita rasakan. Saya setiap malam ya, bahkan setiap hari masih mengalami namanya keringat dingin, kadang juga masih berdebar-debar, sesak napas. Tetapi kesemuanya itu tidak membuat saya cemas. Saya merasakan sensasi dan itu terasa biasa-biasa saja karena saya sudah berdamai dengan pikiran saya sendiri. Saya sudah mengatur kembali cara berpikir otak saya bahwa ini adalah bagian suatu hal yang biasa. Ini adalah sensasi-sensasi yang sering saya alami pada umumnya dan dulu sering saya rasakan, dan ini akan kembali normal setelah saya makan.
Saya pasti berpikir seperti itu ketika saya mengalami seperti tadi subuh ya. Saya terbangun karena perih. Bulu hati saya perih. Saya terbangun perih dan akhirnya saya tenang, nggak sampai cemas. Tunggu sampai 5 menit setelah minum air hangat, tunggu sampai 5 menit. Saya langsung pergi makan sekitar 5 sendok. Nah, setelah saya makan itu perihnya hilang. Karena asam lambung tadi itu sudah dinetralkan dengan makanan. Nah, ketika saya mengalami hal tersebut, itu tidak menyebabkan cemas karena pikiran saya sudah mengetahui bahwa ini cuma sensasi, suatu hal yang biasa dan akan berlalu dengan sendirinya setelah saya makan. Jadi cobalah berpikir positif yang seperti itu ya. Kalian jangan terlalu mendramatisir bahwa aduh ini nggak akan sembuh, ini nggak akan apa, ini akan membuat saya mati dan sebagainya. Nggak usah pikir yang seperti itu. Jangan pikir yang macam-macam. Jadi ketika kalian mengalami pikiran negatif yang seperti itu, cobalah untuk melakukan hal-hal yang positif, karena segala yang negatif itu akan tertutupi dengan sendirinya dengan suatu hal-hal yang positif. Nah, jadi di sini saya mengatakan bahwa saya sembuh karena saya memahami, mengetahui dan mengantisipasi dari apa yang saya alami, asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Coba lakukan hal tersebut. Pahami apa itu asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Ketahui apa itu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dan bagaimana menangani anxiety, asam lambung dan psikosomatis. Itu. Nah, di situ betul-betul perjuangan yang wow, luar biasa ya. Nah, saya yakin kalian juga bisa semua sembuh. Saya yakin kalian bisa baik-baik saja. Apa bedanya saya dengan kalian? Kita sama-sama makan nasi, kamu juga makan nasi. Saya bisa sembuh, kalian juga bisa sembuh kok. Jadi santai aja, slow aja. Hidup saya sudah normal seperti biasanya. Merokok dan lain-lain. Meskipun sensasi-sensasi itu masih ada, tetapi itu suatu hal yang biasa bagi saya dan tidak membuat saya cemas lagi. Nah, saya rasa ya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya bagi kalian semua. Mungkin berhasil bagi saya, entah bagi kalian, tetapi nggak ada salahnya saya berbagi kepada kalian. Jangan sampai bisa bermanfaat atau jadi acuan bagi kalian. Nah, di akhir kata saya ucapkan semoga kalian semua cepat pulih dan sembuh ya. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.